Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada diskusi Udah terikat. kita diberikan jurnal untuk didiskusikan, yaitu jurnal tentang syariah. Sebentar. Nah ini. Nah, kenapa malah kita yang diberikan kepada kita tentang syariah? Pada abstraksinya disebutkan bahwa salah satu kajian hukum yang menyita banyak perhatian adalah pengaturan batas usia pernikahan. Ya, ini kita sepertinya membahas tentang pernikahan. Penelitian ini hendak mengungkapkan konsepsi maqasid syariah dalam merumuskan tujuan hukum Islam berkenaan dengan penentuan batas usia pernikahan di Indonesia. Nah, ini salah satu hal yang paling krusial bagi manusia adalah dalam menjalani kehidupannya adalah pernikahan atau perkawinan sebagai ikatan suci yang bagi kehidupan manusia dianggap sebagai salah satu akad sakral dalam membangun rumah tangga dengan tujuan meraih kehidupan yang bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pernikahan sebagai jalan yang baik sekaligus anugerah bagi hamba-hambanya dalam meraih ketentraman hidup yang disebut dengan sakinah dengan bekal mawadah dan rahmah sebagai tujuan daripada pernikahan itu sendiri, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Ini biasanya di undangan-undangan banyak menyantumkan surat ini. Karena itu, sebagai agama yang menjadi rahmat sekalian alam, Allah memberikan tuntunan dan panduan berkenaan dengan hukum pernikahan. Tuntunan tersebut menjadi rujukan bagi masyarakat muslim menjalankan praktik pernikahan. Di Indonesia juga mengaturnya, ada undang-undangnya sendiri, yaitu di UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Ini bunyinya ada di sini. Minimal usianya adalah 19 tahun untuk pria maupun wanita. Nah, pasal itu dinilai kontroversial mengingat di dalam hukum Islam sendiri tidak ada keterangan yang secara tegas menyebutkan mengenai batas usia perkawinan. Namun demikian, hukum Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam memiliki paradigma tersendiri dalam memberikan pandangan mengenai batas usia nikah. Paradigma ini tentu saja berkenaan dengan prinsip-prinsip maqasid syariah sebagai kerangka konseptual pengembangan hukum keluarga Islam. Nah, ini sebenarnya pengaturan hukum perkawinan di Indonesia sendiri, meskipun UU Perkawinan memberikan batas usia 19 tahun, pada kenyataannya masih membuka ruang dalam hal terjadinya pernikahan di bawah usia yang telah ditentukan melalui dispensasi. Kenapa sih harus 19 tahun? Karena proses dewasa seseorang itu ya di minimal 19 tahun itu. Kalau pria paling enggak ya 21 tahun itu biasanya gitu. Pada umumnya di Indonesia pada umur 27 tahun itu usia matangnya. Ini usia minimal pernikahannya. Itu. Udah dianggap dewasa lah kalau udah 21 atau 27. Kalau 27 itu udah matang gitu maksudnya.
pernikahan di bawah usia yang telah ditentukan oleh perundang-undangan sesungguhnya masih dapat dilakukan dengan penetapan dispensasi melalui izin pengadilan, dan jika tidak ada dispensasi maka pernikahan tersebut dapat dicegah atau dibatalkan. Gitu. Di sini nggak dituliskan ya apa saja yang menjadi syarat pernikahan di bawah umur. Oke, kemudian metodologinya bisa dilanjutkan, Audit. Metodologi dari pernikahan itu ini tergolong ke dalam jenis kualitatif dalam metode pendekatan yang digunakan oleh skematik literatur review. Pendekatan ini secara praktis digunakan dengan mengoperasionalkan berbagai prosedur penelitian yang bersifat sistematis dengan melakukan tinjauan literatur. Prosedur sistematis ini digunakan untuk merumuskan masalah, mengumpulkan data, menganalisis kekayaan data, menganalisis dan menafsirkan data dalam relevan, kemudian menyajikan hasil yang diperoleh. Secara praktis, pendekatan tersebut adalah melakukan analisis terhadap materi yang menjadi fokus. Yang tersebut akan menjadi analisis paham terhadap materi yang terhadap bagaimana konstruksi pengembangan konsep maksud syariah dan hubungannya dengan pengaturan hukum batas usia pernikahan. Proses pengumpulan data dengan teknik kepustakaan yakni mengumpulkan sumber data yang diperlukan dari berbagai literatur. Bahwa hasil dan pembahasan perkembangan pikiran mengenai batas usia pernikahan dan hukum perkawinan Indonesia, penentuan batas usia telah menjadi materi pembahasan hukum yang sangat dinamis, tidak hanya di Indonesia, bahkan di negara-negara muslim yang ada di antaranya yaitu Mesir, Pakistan, dan Turki. Di Mesir, penentuan batas usia pernikahan didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 56 tahun 1923 pasal 1 minimal usia pernikahan adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Ketentuan ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Pakistan berdasarkan nomor 8 tahun 1961 bahwa batas usia pernikahan adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Sedikit berbeda dengan Turki yang batas usia maksimal menikah bagi perempuan adalah 17 tahun ataupun untuk minimal untuk menikah bagi perempuan adalah 17 tahun ataupun laki-laki yang sama dua negara sebelumnya. Di samping itu, Turki menetapkan dalam pembaruan Undang-Undang 1972 bahwa bagi seorang laki-laki yang mempunyai usia 15 tahun dan perempuan baru mencapai usia 14 tahun, keduanya dapat mendapatkan izin menikah dari pengadilan dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang tua. Termasuk di Indonesia sebagai negara yang mayoritas warganya adalah Muslim. Ya. Berarti peraturan usia minimal pernikahan di setiap negara berbeda. Tidak semuanya sama. Tapi Turki, Pakistan itu tadi Mesir cowoknya 18 tahun boleh. Iya. Kalau di Indonesia kan tadi di atas disebutkan 21 tahun untuk laki-laki kan. Kata batas usia. Bawa lagi. Ya, ini itu ada undang-undangnya sendiri berarti di setiap negara untuk mengatur usia minimal. Ini juga disebutkan pada pasal 7 ayat 1. Pasal 7 ayat 1 perkayaan tahun 1973 di mana pada awalnya perumusan batas minimal usia pernikahan adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Namun rancangan undang-undang ini mengandung banyak perdebatan dari berbagai kalangan, terutama dari umat muslim, sehingga sangat rentan menimbulkan konflik. Karena itu pembahasan mereka rumusan tersebut terpaksa harus ditunda. Terjadi pergaulan di antara umat muslim dan negara yang menyebabkan jumlah perdebatan dan konflik pada dasarnya dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kehendak pemerintah yang dipandang terlalu mendominasi dalam hal menyeragamkan masalah praktik perkawinan. Otoritas pemerintah dalam hal menyusun aturan hukum perkawinan bukanlah soal yang mudah, melihat Indonesia merupakan negara yang di dalamnya terdapat banyak keberagaman dan berbagai sisi, mulai dari agama, suku, dan ras. Dalam proses penyusunan banyak yang menolak keras berapa isi pasal RUU Perkawinan 1973 yang nilai tidak sejalan dengan prinsip hukum Islam.
Karena itu pemerintah sebagai pemangku kebijakan mencoba mengambil jalan tengah dengan melakukan kajian ulang di dalam merumuskan pasal-pasal yang memicu konflik yang mempertimbangkan kehendak umat Islam saat itu. Pada perkembangan selanjutnya, gejolak dan prestasi konflik tersebut berhasil direkam setelah diresmikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menetapkan di dalam pasal 7 ayat 1 bahwa batas usia minimal perkawinan diturunkan dari 21 tahun menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan usia 18 tahun menjadi 16 tahun bagi perempuan. Adanya perubahan rumus mengenai pengetahuan batas minimal usia pernikahan tersebut dilakukan atas beberapa pertimbangan, yaitu pertama, kajian teoritis perihal usia dewasa untuk menikah padahal belum tuntas disepakati oleh umat Islam dan negara. Kedua, masyarakat saat itu masih memegang teguh pemahaman fikih klasik atau budaya lokal dalam perihal praktik perkawinan. Di bawah lagi, berdasarkan temuan di atas, apabila diperhatikan secara seksama, maka perumusan hukum mengenai penentuan batas usia pernikahan merupakan agenda pemerintah dalam hal unifikasi hukum perkawinan agar sesuai dengan program pembangunan hukum nasional dan juga memenuhi tuntutan modernitas sebagai dialami dengan negara-negara lain di Nah, ini dunia. semenjak dikeluarkannya undang-undang ini, Nomor 1, aturan pasal tersebut mulai diberlakukan. sebagai dasar hukum praktik perkawinan di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah hukum mengenai batas usia pernikahan dalam berjalannya seiring dengan perkembangan zaman semakin modern. MK menolak seluruh permohonan izin. Niatnya Soha yang mereformasi materi hukum batas usia pernikahan harus gagal. Kemudian pada langkah selanjutnya kembali dilakukan uji. Apalagi sampai sing baru. Iki masih RUU. Pada bulan Oktober 2019, pada bulan Oktober dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara resmi disahkan dan mulai diberlakukan oleh pemerintah. Perubahannya terdapat satu pasal, yaitu pasal 7 ayat 4, berisikan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Ini penyamaan batas usia pernikahan tersebut dinilai dalam memenuhi tuntunan perkembangan zaman. Apalagi sudah, jadi diganti di revisi tahun 2019 disamakan umurnya antara perempuan dan laki-laki. Jadi disamaratakan ya umur usia pernikahan dari mulai 21 tahun menjadi berapa tadi? 16 tahun, 16 langsung 16 dan 18 langsung dirubah lagi menjadi 19. Jadi disamaratakan ya. Teman-teman 19. Kemudian relevansi maqasid syariah lanjutkan oleh Solih. Relevansi maqasid syariah dengan peraturan hukum batas usia pernikahan di Indonesia. Konsepsi maqasid syariah sebagai instrumen sekaligus orientasi bagi pengembangan hukum Islam menjadi paradigma penting dalam mengkonstruksi bangunan hukum Islam yang sejalan dengan prinsip-prinsip esensial penegakan hukum Islam. Melalui maqasid syariah inilah tujuan dibalik persyariatan hukum Islam dapat diketahui dan digali dalam rangka mengetahui maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mensyariatkan suatu ketetapan hukum. Bahkan maqasid syariah dapat didudukan sebagai pendekatan teori dalam merumuskan hukum-hukum Islam yang tidak ditemukan hukumnya secara pasti dalam Al-Quran dan Sunnah. Istilah maqasid syariah pada dasarnya merujuk pada sebuah makna yang berhubungan dengan tujuan-tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mensyariatkan hukum Islam. Berbagai tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam berbagai ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai hukum Islam yang utama dan mengandung nilai-nilai kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Berkenaan dengan maqasid syariah, di antara tokoh populer yang dapat banyak melakukan kajian mengenai konsepsi tersebut adalah Imam Al-Syatibi. Dalam pandangannya berpendapat bahwa maqasid syariah paling tidak mengandung 4 aspek krusial di balik persyariatan hukum Islam, meliputi pertama,
syariat memiliki tujuan esensial yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kedua, syariat adalah sesuatu yang harus dipahami oleh seorang hamba yang mukallaf berkenaan dengan pembebanan hukum yang ditimpa kepadanya. Ketiga, syariat merupakan aturan yang harus dilaksanakan yang bersumber dari wahyu ilahi dan hadis Nabi. Keempat, syariat bertujuan mengantarkan pergaulan hidup manusia sebagai naungan hukum. Bawah. Salah satu wilayah hukum berkenaan dengan masalah syariat adalah hukum keluarga yang di dalamnya terdapat ketentuan mengenai batas usia pernikahan. Di dalam hukum positif, pengaturan hukum batas usia perkawinan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di mana pada pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Pasal ini mengandung hukum secara tegas berkenaan dengan batas usia pernikahan yang menerangkan bahwa pernikahan baru bisa diberikan izin, yaitu dibolehkan kalau pasangan mempelai sudah mencapai masing-masing pada usia 19 tahun. Bawah. Berkenaan dengan sumber hukum yang dijadikan sebagai dasar kebolehan menikah dari sisi kecukupan usia, ayat yang juga seringkali dijadikan rujukan adalah surat Al-Nisa ayat 6 juga. Disebutkan bahwa dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Ayat ini menggunakan lafaz rusdan sebagai terminologi bermakna cukup umur dalam masalah usia pernikahan. Anak yang sudah dikatakan rusdan inilah yang sudah bisa melakukan aktivitas kesehariannya secara mandiri, sehingga Al-Quran memberikan kepercayaan yang dibahasakan oleh Al-Quran dalam hal memelihara harta. Ini maksudnya sudah dewasa gitu. Iya, sudah bisa kayak mengatur ekonomi gitu ya. Iya, memanage ekonomi sendiri. Iya. Sudah tahu lah. Ini digunakan untuk ini keperluannya. Iya. Ini merujuk ya. Merujuk pada kedua ayat di atas, batas kebolehan seorang untuk menikah adalah sampainya pada usia cukup umur atau balik. Dalam berbagai penafsiran yang dikemukakan oleh para ulama tafsir, seseorang anak dapat dikatakan telah balik manakala telah bermimpi ihtilam dan ia junub atau keluar mani yang berlaku bagi laki-laki. Sedangkan pertanda balik bagi perempuan adalah ketika sudah mengalami haid atau hamil. Terkaitan dengan ayat di atas, penafsiran makna dewasa rusdan diinterpretasikan ketika seseorang telah mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan membelanjakannya. Adapun makna baligal nikah adalah ketika usia telah dikatakan cukup untuk menikah. Ini artinya bahwa seseorang yang belum dewasa rusdan tidak diperkenankan dibebani persoalan-persoalan tertentu karena belum dapat dikatakan cakap hukum atau taklif yang ditandai dengan terpenuhinya pertanda baklik. Ya kan sudah disebutkan usia menikah itu minimal dia udah dewasa, udah balik, yaitu dewasa, sudah balik dan apa tadi bisa mengatur ekonomi betul. Ya, bisa memanage. Ya. Ini tentang usia masa balik gitu-gitu. Sebentar. Ini
Nah, tadi mengenai persoalan kedewasaan ini, nah, memang sepatutnya persoalan kedewasaan memang sepatutnya harus secara komprehensif ditinjau dari berbagai sudut pandang, kajian yang mendalam dari berbagai segi. Termasuk salah satunya adalah dari sisi psikologis. Masalah kedewasaan pada sisi psikologis paling tidak menurut para ahli bisa dilihat dari dua aspek perkembangan, yaitu fisik dan psikis. Dari aspek fisik, masa remaja ditandai dengan sampainya kematangan alat-alat kelamin dan keadaan tubuh secara umum, yaitu telah memperoleh bentuk dan fungsinya yang sempurna. Melihat mana? Kematangan bentuk tubuh dan fungsinya ini bisa dilihat dari sisi pertumbuhan dan perkembangan anak yang dapat diamati melalui tampilan yang diekspresikan oleh seorang anak. Hal inilah yang menjadi penanda seseorang dapat dikatakan dewasa secara fisik. Kemudian dari sisi psikologis, seseorang dikatakan dewasa manakala mampu memahami hal-hal yang berkaitan dengan dirinya, seperti pemahaman terhadap baik dan buruk. Melihat berbagai penjelasan tentang batas usia balik dalam memberikan konsepsi kedewasaan bagi seorang dalam hubungannya dengan penentuan batas usia menikah, maka dapat dipahami bahwa batas usia pernikahan dalam hukum Islam tidak secara tegas menyebutkan usia dalam hal umur. Hanya saja yang menjadi catatan penting adalah sudah sampai seseorang pada usia balik yang ditandai dengan rusdan, mengerti dan kepantasan seseorang dalam bertasaruf serta mendatangkan kebaikan. Hal ini jika dikaitkan dengan kajian psikologi, maka kedewasaan dimaksud adalah dari sisi psikologis. Kemudian dari sisi fisik, usia balik pada umumnya terjadi ketika seorang sudah sampai pada umur 15 tahun. Meskipun di dalam keterangan fikih tidak secara gamblang mengungkapkan batas usia pernikahan, namun sudah bisa ditangkap bahwa fuqaha di dalam mengidentifikasi usia balik diorientasikan pada usaha dalam meraih kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat. Dalam hal pernikahan, tujuan tersebut bisa dihubungkan dengan meraih kehidupan rumah tangga yang bahagia, sakinah sebagai maksud disyariatkannya pernikahan itu sendiri. Lanjut. Dari sini kita bisa nangkep ya, berarti meskipun dia udah balik, kalau umurnya belum cukup ya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, masih belum diperbolehkan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Muslih. Dari mana nih? Oh, benar. Simpulan. Iya, simpulan. Ini nih. Ntar kesimpulan diskusinya Agung. Kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal ini. Yang ini. Pembahasan ini. Ini kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan ini bahwa kerangka makosid syariah yang dikembangkan dalam merumuskan tujuan hukum Islam mengenai penentuan batas usia nikah bertolak dari paradigma meraih kemaslahatan dan menolak segala kemadaratan yang sejalan dengan semangat penegakan hukum Islam itu sendiri. Oleh sebab itu, penentuan batas usia pernikahan sebagaimana ditentukan oleh pemerintah di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur bahwa batas usia pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan patut dipandang sebagai usaha di dalam meraih kemaslahatan dan menolak kemadaratan di dalam hukum keluarga Islam. Pada undang-undang tersebut, sekalipun masih membuka ruang bagi terjadinya pernikahan di bawah usia yang telah ditentukan, yaitu melalui dispensasi yang dikeluarkan oleh pengadilan, pemberian izin tersebut harus dengan persyaratan yang ketat. Dengan demikian, pemeliharaan terhadap maksud-maksud persyariatan hukum Islam
dalam hubungannya dengan 5 unsur pokok kemaslahatan di dalam maqasid syariah dapat direalisasikan bagi kemanfaatan kehidupan manusia di bidang hukum keluarga. Maka dari itu, secara substansial penentuan batas usia pernikahan di dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia dipandang telah sesuai dengan prinsip-prinsip maqasid syariah yang terorientasi pada upaya mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kemadharatan yang sejalan dengan semangat penegakan hukum syara' dalam hubungannya dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam itu sendiri. Oke, jadi gitu. Kesimpulannya, Gung, dari hasil diskusi yang kemarin sudah dirangkum. Oke, saya bacakan kesimpulan dari diskusi hari ini. Konsep maqasid syariah di dalam merumuskan tujuan pernikahan berkenaan dengan penentuan batas usia pernikahan bertolak dari usia meraih kemaslahatan dan menolak segala kemadaratan yang ditimbulkan dari pernikahan. Oleh sebab itu, penentuan batas usia nikah sebagaimana telah diatur dalam hukum perkawinan di Indonesia merupakan suatu yang relevan dengan pemeliharaan terhadap kemaslahatan-kemaslahatan di dalam pernikahan dan secara esensial sejalan dengan spirit pengembangan prinsip maqasid syariah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek berikut. Yang pertama yaitu di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, maka pernikahan harus dilakukan dengan kematangan usia yang ditandai dengan menunjukkan umur untuk menikah. Kemudian yang kedua yaitu sebagai salah satu langkah meminimalisir perceraian yang ditimbulkan oleh kasus pernikahan usia dini. Maka penentuan batas usia pernikahan merupakan hal yang sangat perlu. Ketiga, penentuan batas usia nikah dari sisi maqasid syariah adalah sejalan dengan prinsip pemeliharaan kemaslahatan keturunan atau hifdz al-nas dalam hubungannya dengan usaha agar tidak meninggalkan keturunan lemah. Kemudian yang terakhir yaitu penentuan batas usia nikah merupakan usaha di dalam merespon perkembangan sosiologis dan psikologis masyarakat dalam kaitannya dengan kematangan kedewasaan usia seorang untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Kurang lebih seperti itu kesimpulan dari diskusi hari ini. Oke, terima kasih. Ya, itu adalah hasil diskusi kita hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Dan terima kasih sudah bisa hadir dalam diskusi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.